kuasa melakukan semua perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan semua perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni orang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu bagi kami dari segala serangan roh-roh yang jahat, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami baik, tetapi semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Berkati sanak saudara serta semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, agar kami semua senantiasa sehat dan selamat, menikmati kelanjutan kehidupan kami bersama-sama pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami telah berdosa kepadamu, baik melalui hati, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Zakaria, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang, terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan benteng keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi berkecil hati. Mereka sudah bebas dari pembuangan di negeri Babel dan sudah berada di Yerusalem. Tetapi pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem belum lagi dikerjakan. Nabi Zakaria mendorong mereka untuk membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem yang sudah lama menjadi reruntuhan. Dengan pembangunan bait Allah ini dan tembok Yerusalem ini, maka Allah akan melindungi pekerja-pekerjanya dan juga memberi mereka kuasa melalui Roh Kudus-Nya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Pada saat itu Nabi Zakaria mendapat penglihatan,
mengenai seorang yang membawa tali pengukur, yang hendak mengukur panjang dan lebarnya Yerusalem itu. Orang yang memegang tali pengukur ini adalah melambangkan bahwa Yerusalem akan dibangunkan kembali dan semua bangsa yang ada di dalamnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah maksud Tuhan di dalam ayat yang kelima berkata, "Dan aku sendiri," demikianlah firman Tuhan, "akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Kita akan melihat ada dua rencana Tuhan bagi kota Yerusalem dan umat yang tinggal di dalamnya. Yang pertama, Tuhan mengelilingi Yerusalem dengan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kota Yerusalem. Makanya dengan adanya ukuran yang terjadi itu, tidak dapat mengukur tentang kuasa Tuhan dan kasih-Nya yang menaungi Yerusalem yang mau dibangunkan kembali oleh orang Yahudi. Sama juga dengan kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa jikalau Ia sudah membentengi kota Yerusalem itu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkannya. Artinya, Tuhan memberi semangat kepada mereka yang sudah kembali dari pembuangan agar mereka juga jangan kecil hati saat mereka mengerjakan pembangunan kota Yerusalem dan Bait Allah itu kembali. Karena Tuhan akan membentengi mereka dan menyelamatkan mereka dari segala gangguan kuasa-kuasa yang mau menghalangi di dalam pekerjaan dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga bagi kita pada saat ini, Tuhan bukan saja membangunkan kota Yerusalem, tetapi juga kita yang sudah rusak oleh karena perbuatan dosa, agar kita berada di dalam perlindungannya. Dengan pemulihan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka roh yang dari Tuhan tinggal dengan aman di dalam tubuh ini. Lalu yang kedua, Tuhan akan menjadikan Tuhan di dalamnya. Artinya, orang yang telah kembali dari pembuangan itu adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Nya sendiri. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bukan saja menjadi Tuhan saat Ia membebaskan mereka dari negeri Babel dan menuntun mereka masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan di Yerusalem bagi mereka. Dia menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan di atas mereka apabila mereka tetap berharap dan bersandar akan perlindungannya. Dia menjadi tembok berapi sekeliling mereka selama mereka berada di kota Yerusalem. Artinya, Ia lebih kuat daripada tembok biasa yang dibangunkan oleh manusia. Tuhan ingin mengatakan bahwa segala rekadaya manusia bukanlah perlindungan yang kokoh. Apakah itu tembok yang rapat atau benteng yang kokoh? Semuanya itu tidak sebanding dengan penjagaan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, setiap umat manusia menemui perlindungan yang kokoh dan sejati. Oleh itu, jangan mencari perlindungan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita di tempat lain, tetapi larilah kepada Tuhan, maka kita akan selamat.
Kalau kita membaca di dalam Amsal, pasal ke-18 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Saya ulangi sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Karena firman-Mu sungguh memberi kekuatan di dalam pengharapan akan pertolongan-Mu. Memang tidak ada Tuhan yang berkuasa memagari dan menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang di dalam pelayanan pada saat ini. Baik yang melayani sebagai gembala jemaat, yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga yang melayani sebagai guru sekolah teologi, yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, kuatkanlah iman kami, kuatkan hati kami, berkatilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami terus melakukan semua pelayanan ini dengan baik sesuai dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Bapa yang Maha Kuasa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan pemuda-pemudi pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kuatkanlah iman mereka sekalipun begitu banyak perkembangan yang sangat menyita hidup dan pikiran mereka. Tuhan, berilah mereka hati yang takut akan Engkau, agar mereka tidak terhanyut dengan arus keindahan dunia pada saat ini. Biarlah kuasa pertolongan daripada Roh Kudus menguasai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga rindu agar Roh Kudus melakukan pembaharuan dan pemulihan di dalam kehidupan umat-Mu pada saat ini, baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, agar kami senantiasa dikuatkan di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami sebagai umat yang suka memuji dan menyembah Engkau, serta bersekutu dengan Engkau di dalam doa, agar semuanya menjadi gaya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, berkati dan pagarilah seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami, kota benteng keselamatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah, karena Engkau adalah Tuhan yang lebih dekat kepada kami daripada manusia. Engkau adalah Tuhan pendengar kami yang baik. Haleluya Bapa di surga. Kami berdoa dan mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.